semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Nifka Mindanatau dengan NIM 24111027. Nah, baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin yang telah saya tangkap dari video yang telah Bapak share di grup. Nah, di dalam video tersebut membahas mengenai sumber hukum dalam konteks negara dan sistem hukum. Saya akan menjelaskan konsep ini menggunakan analogi yang membandingkan hukum dengan air dan sumbernya, seperti tanah dan hujan. Secara umum, terdapat dua jenis sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum, seperti filsafat hukum, faktor sosiologis, konteks historis, serta hukum positif. Sementara itu, sumber hukum formal meliputi hierarki peraturan hukum, konvensi, perjanjian internasional, keputusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berperan dalam membentuk dan menegakkan hukum. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana sumber hukum berperan dalam pembentukan hukum itu sendiri. Sumber hukum bisa dianalogikan seperti aliran air yang berasal dari berbagai sumber, seperti mata air bawah tanah atau air hujan. Dengan kata lain, hukum tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk prinsip-prinsipnya. Sumber hukum material berasal dari berbagai bidang, seperti filsafat, sosiologi, sejarah, dan hukum positif. Misalnya Pancasila sebagai dasar hukum, Indonesia merupakan contoh nyata sumber hukum material yang mempengaruhi perasaan hukum, agama, serta adat istiadat masyarakat. Selain itu, opini publik, adat istiadat, dan sikap politik pemerintahan juga turut membentuk prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, sumber hukum formal berfungsi untuk menentukan bentuk dan penegakan hukum. Sumber ini mencakup undang-undang, konvensi, perjanjian internasional, jurisprudensi, serta doktrin. Dalam konteks Indonesia, hierarki hukum terdiri dari berbagai tingkat perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, undang-undang hingga peraturan daerah. Dalam proses legislasi, penting untuk memahami siapa yang berwenang membentuk undang-undang, bagaimana konflik dengan peraturan yang lebih tinggi diselesaikan, serta peran lembaga seperti MPR. Selain itu, keputusan presiden yang dikenal sebagai Perpu dapat dikeluarkan dalam keadaan darurat atau ketika terdapat kekosongan hukum. Namun, Perpu ini bersifat sementara dan harus segera digantikan dengan undang-undang permanen. Satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah konvensi. Meskipun tidak tertulis, konvensi memiliki kekuatan hukum yang besar karena terbentuk dari praktik dilakukan secara berulang dan diakui psikologis oleh masyarakat. Dengan memahami sumber hukum ini, kita dapat lebih memahami bagaimana sistem hukum bekerja dan bagaimana hukum dibentuk serta diterapkan dalam kehidupan bernegara. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu beberapa poin yang bisa saya tangkap dari video saya sampaikan kepada kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.